Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya, yaitu menentukan daftar nilai mahasiswa. Sebelumnya, kenalkan nama saya Miftahul Tamimi dengan NIM 21050514027. Jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas TTLA. Menentukan daftar nilai mahasiswa. Dengan latar belakang, sebuah komputer tidak dapat mengerjakan apapun tanpa adanya perintah dari manusia. Perintah-perintah yang terstruktur dan sistematis untuk membuat agar komputer dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan disebut program. Komputer dapat diprogram untuk berbagai hal, misalnya untuk melakukan perhitungan satu ekspresi matematika, memainkan lagu, mengurutkan sekumpulan data, melakukan permainan atau games, menggambar, dan sebagainya. Program-program semacam itu dibuat oleh manusia. Syarat utama dalam membuat program komputer adalah perintah-perintah yang diberikan dalam program tersebut harus dimengerti oleh komputer. Komputer hanya dapat dimengerti sebuah bahasa yang disebut bahasa mesin, bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa manusia dan terlebih lagi akan amat menyulitkan untuk membuat sebuah program dalam bahasa mesin ini. Manusia menginginkan sebuah bahasa komputer yang sederhana, yang dapat dimengerti dan mudah dipelajari oleh manusia sekaligus dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa komputer tersebut disebut bahasa pemrograman. Yang perlu diingat, konsep bahasa pemrograman adalah bahasa atau menerjemahkan perintah-perintah program yang diberikan oleh manusia ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Saat ini, banyak bahasa pemrograman yang beredar di pasaran. Masing-masing memberikan kemudahan dan fasilitas untuk membuat sebuah program komputer sesuai dengan keinginan. Salah satunya bahasa C. Kali ini saya sedang mencoba membuat sebuah aplikasi perhitungan nilai ujian dengan menggunakan C++ sebagai tools pembantunya. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dan mempercepat belajar dasar-dasar pemrograman bahasa C. Permasalahan. Perumusan masalah studi kasus ini adalah bagaimana membuat aplikasi yang berbasis bahasa pemrograman untuk menentukan nilai ujian. Tujuan. Adanya tujuan studi kasus adalah untuk menentukan arah dari studi kasus, tujuan prinsip apa saja yang ingin diketahui, sehingga jika permasalahan sudah terjawab, maka tujuan penelitian sudah tercapai. Sebuah aplikasi berbasis bahasa C++ untuk menentukan nilai akhir ujian. Deskripsi kegiatan. Di sini saya menyertakan include sebuah ide yaitu IOStream, CSTDLIB, dan IOManip untuk menjalankan proses input atau output pada program. Kemudian saya juga inisialisasi namespace std di awal program agar tidak perlu disetel pada setiap fungsi kode di dalam program. Ketika program berjalan, user diminta untuk memasukkan pilihan jenis nilai ujian yang nilainya akan ditambah pada variabel jenis. Hasil dan pembahasan. Pada contoh di atas, saya memasukkan NIM, nama mahasiswa bernama Uyus, mata kuliah ISPD dapat mendapatkan nilai tugas 70, nilai UTS 46, dan nilai UAS 90 dengan rata-rata 75,2. Dengan mendapat nilai B dan dinyatakan lulus. Dan yang kedua, pada contoh di atas saya memasukkan NIM, nama mahasiswa bernama Ona, mata kuliah SPD, dan mendapat nilai tugas 23, nilai UTS 56, dan nilai UAS 78 dengan rata-rata 57,1 dengan mendapat nilai D dan dinyatakan tidak lulus. Mohon maaf, ada kesalahan ketik. Kesimpulan. Dalam bahasa C++, semua hal yang berhubungan dengan sintaks harus diperhatikan secara seksama. Hal ini dikarenakan sebuah program tidak akan bisa running apabila salah satu sintaks itu missing. Dalam membangun program, kita harus memperhatikan huruf reverse word, variable constant, dan lain-lain karena program C++ bersifat case sensitive atau huruf kecil dan besar dianggap berbeda. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan program-program saya. Baik, ini seperti program saya. Baik, di sini cara menghitung rata-rata adalah
nilai tugas dikali dengan 3, terus ditambah nilai UTS dikali dengan 2, sama nilai UAS dikali dengan 5. Nilai UTS ditambah dan ditambah nilai UAS dikali dengan 5. Syarat lulus yaitu di atas 60 dinyatakan di atas rata-rata di atas 60 dinyatakan lulus dan rata-rata di bawah 60 dinyatakan gagal. Jika mendapat rata-rata 80 ke atas, maka mendapat grade A. Jika nilai rata-ratanya 70 di atas 70 dan di bawah 80 mendapat grade B. Dan jika rata-ratanya di atas 60 dan di bawah 70 mendapat grade C. Dan jika rata-ratanya di atas 50 dan di bawah 60 mendapatkan D. Dan jika nilai rata-ratanya di bawah 50 yaitu mendapat nilai E. Baik, saya akan aplikasi pemrograman saya. Baik, kita masukkan jumlah mahasiswa. Kita masukkan 2 jumlah mahasiswa dan NIM 210505140001. Nama mahasiswa Uyus, mata kuliah sebentar. Matematika. Nilai tugas dapat 70, 80, dan 70. Kita masukkan mahasiswa kedua dengan NIM 210505140012. Nama mahasiswa mana? Mata kuliah matematika. Nilai tugas 50, 30, dan 45. Baik, di sini bisa dilihat Uyus dengan matkul matematika mendapat nilai tugas 70, UTS nilai tugas 80, UTS 70. Sorry, maaf, nilai tugas 70, UTS 80 dan UAS 70 mendapat nilai rata-rata 72 dan dinyatakan lulus. Sedangkan O6 dengan matkul matematika nilai tugas 50, UTS 30 dan UAS 45 mendapat rata-rata 43,5 dinyatakan gagal. Dan jika ingin mengulang program kembali, ketik Y, jika tidak ketik T seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari program saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.